Gimana sih caranya buat jualan laris di TikTok Shop tanpa kena resiko di ban yang nantinya mungkin uang kamu bisa ketahan? Oke, nah banyak banget yang sering nanya, gimana sih caranya buat jualan laris di TikTok Shop gitu ya? Karena gini, meskipun teman-teman mungkin pernah denger ya, kayak TikTok Shop ini bisa dibilang banyak punya problem gitu, di mana banyak teman-teman seller yang ke-ban dan uangnya ketahan gitu ya. Memang sih ketahan ini ada yang udah balik gitu ya, meskipun prosesnya lama gitu ya. Banyak juga yang masih berjuang gitu ya. Nah, sebenarnya buat teman-teman yang udah kelas ikut kelas TikTok gitu ya, tenang aja, sebetulnya kita ada solusinya supaya teman-teman nggak ke-ban. Nah, jadi meskipun ada resiko, tapi bukan berarti TikTok Shop itu nggak worth it gitu. Kalau teman-teman misalnya bisa ngejalaninnya, sebenarnya ini bisa rame banget gitu ya. Nah, gimana sih caranya biar rame gitu ya? Nah, yang pertama, teman-teman harus ngerti dulu nih, cara konsep buat jualan di TikTok Shop. TikTok Shop ini salah satu platform yang unik, di mana ngegabungin sosial media dengan marketplace gitu ya. Coba bayangin gini, misalnya teman-teman misalnya lagi buka toko oranye atau toko hijau ya, teman-teman lagi buka toko oranye atau toko hijau, biasanya orang ketika buka ke sana itu udah tahu dengan niatan yang jelas mau belanja. Bener ya? Dan jarang banget gitu loh kalau kita nggak ada niatan belanja, kita lagi gabut, kita nggak ada kerjaan, terus kita buka toko oranye atau hijau. Itu jarang, jarang, jarang banget. Gitu. Biasanya udah ada niat mau beli sesuatu. Nah, kalau udah ada niat, biasanya kita juga udah tahu mau beli apa. Yang artinya cara main di toko oranye atau toko hijau itu mayoritas kita menggunakan yang namanya keyword atau kata pencarian gitu. Kalau misalnya teman-teman bisa menebak, bisa muncul di kata kunci yang dicari orang-orang yang mau beli, teman-teman bakal dapat orderan banyak. Tapi yang perlu di-highlight di sini adalah order itu terjadi ketika orangnya sudah niat atau sudah beli dan mau beli. Nah, sedangkan di TikTok Shop kalau teman-teman perhatiin, mereka bisa gabungin dua-duanya. Mereka bisa bermain dengan keyword alias orang nyari apa mereka ada, atau mereka bisa gimana ya? Bisa dibilang bisa ngeracun orang gitu ya dengan cara apa dari konten. Orang lagi lihat konten, orang lagi gabut, liatin konten-konten lucu, atau mungkin lagi liatin yang live streaming, dan disitulah mereka jualan. Dan itu sebenarnya damage-nya lebih besar, gitu. Karena bikin orang yang nggak niat beli, jadinya bisa otomatis mau niat, terus beli saat itu juga. Nah, dari sini apa yang bisa kita pelajari? Cara buat naikin TikTok Shop yang pertama adalah teman-teman perlu bikin produk semenarik mungkin di SKU TikTok Shop-nya. Mulai dari apa? Udah pasti mulai dari gambar produknya harus bagus. Terus kalau teman-teman bikin video konten di TikTok ya, itu harus gimana ya? Bikin orang semau mungkin gitu ya, bikin orang senapsu mungkin, bikin orang kayaknya itu kepikiran hidup mereka nggak ada artinya tanpa produk itu. Gitu. Itu adalah yang pertama gitu. Dan jangan lupain ketika misalnya teman-teman bikin produk di SKU TikTok Shop juga, meskipun saat ini kita masih bermainnya dengan cara ngeracunin orang gitu ya, tapi udah ada orang-orang yang nyari barang lewat TikTok Shop. Artinya kata kunci di sini jadi permainan gitu ya. Kata kunci juga penting nih, kita harus tahu keyword apa yang bakal dicari orang di TikTok Shop. Cuman memang masalahnya saat ini adalah di TikTok Shop itu kita belum bisa ngerisetnya, belum ada cara ngerisetnya gitu ya. Tapi kita bisa gunakan risetan dari Google Ads, Google Keyword Planner, dan lain sebagainya gitu. Nah, terus yang kedua, teman-teman perlu bikin konten viral dan semakin link TikTok Shop di sini gitu ya. Nah, makin banyak yang lihat, maka makin tinggi kesempatan buat laku. Nah, masalahnya adalah buat konten viral itu perlu ide gitu ya. Dan karena perlu ide, nah itu yang bikin PR nih gitu ya. Nah, gimana cara bikin konten viral ya? Sebenarnya cara paling gampang adalah teman-teman cari dulu konten seperti apa sih yang disukai orang gitu ya. Nah, cara seperti ini kita bisa ngelakuin yang namanya riset konten. Gitu. Riset konten kayak gimana? Nah, riset konten itu bisa caranya seperti ini. Nah, kita buka TikTok nih. Nah, riset konten misalnya ada beberapa cara sih. Cara pertama misalnya teman-teman harus tahu dulu konten apa yang produk apa yang kita jual. Misalnya saya mau jual skincare ya misalnya. Saya jual skincare, nah saya harus cari nih. Oke, ada produk apa aja nih? Nah, ini adalah konten-konten viral yang berhubungan dengan skincare diurutin berdasarkan keyword dan teman-teman bisa lihat ya ini view-nya gede-gede semua gitu ya. Nah, cara pertama ya teman-teman liatin dari video ini. Video ini misalnya kayak engagement rate-nya berapa gitu ya. Video ini tuh apakah apa yang bikin video viral? Satu video viral itu biasanya ada alasannya dan salah satunya adalah pasti engagement rate. Nah, engagement rate itu ada video yang banyak di komen, ada video yang mungkin banyak di save, ada juga video yang banyak di share gitu. Nah, itu kita bisa riset gitu. Nah, ngeriset manual ya kita liatin satu-satu gitu kan, liatin terus ya dengerin kontennya. Nah, cuman kan ini cukup lumayan buang waktu ya. Nah, sebenarnya teman-teman bisa juga gunain yang namanya Robotalk
gitu. Robotok ini efektif banget buat riset konten. Jadi misalnya saya mau riset konten, saya tinggal cari 10 video. Nah, dia bakal jalan dan nanti dia bakal Robotok ini bakal ngasih tahu gitu ya konten yang naik itu yang seperti apa sih gitu. Kreatornya siapa? Ini juga bisa kepake buat teman-teman nyari kreator yang sesuai. Misalnya, oh ini adalah dari 10 konten terbaik. Tapi kalau kita lihat di sini kreatornya beda-beda ya. Artinya belum ada yang kuat. Mungkin kalau kita cari lebih banyak bakal kelihatan. Ini jumlah view-nya ada, hashtagnya ada. Nah, ini kan teman-teman bisa pakai buat contekan nih. Terus udah gitu captionnya juga ada. Nah, dari sini kita bisa tahu ketika kita bikin konten, captionnya seperti apa. Kita bisa contek dari konten-konten yang udah viral duluan, gitu ya. Nah, jadi itu tadi. Yang pertama adalah teman-teman bikin konten. Nah, buat bikin konten, teman-teman perlu riset. Dan cara riset paling gampang, teman-teman bisa pakai Robotok, gitu ya. Nah, terus yang kedua, selain itu nih, kalau misalnya teman-teman mau setelah bikin konten, ada nggak yang dilakukan supaya konten kita tuh view-nya makin tinggi? Nah, ada banget. Salah satunya adalah dengan cara kita engage atau kita kontak dengan akun-akun yang mungkin lagi viral dengan cara ninggalin jejak sebanyak mungkin di FYP. Gitu ya. Caranya kayak gimana kalau kita mau melakukan itu? Sebenarnya caranya simple. Caranya teman-teman tinggal kayak gini. Nah, caranya misalnya kayak gini. Kita buka TikTok. Nah, ini kan yang muncul di FYP ya. Nanti kan muncul kan video-video seperti di FYP. Nah, teman-teman tinggalin jejak di sini. Tinggalin komentar di setiap video ini. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah dengan kita ninggalin banyak komentar, teman-teman bakal banyak link ke akunnya teman-teman. Ketika kita punya banyak link ke akun kita gitu ya, komentar kita misalnya bisa bikin yang unik, kita bisa bikin yang nyeleneh gitu ya. Nah, itu bakal bikin orang tuh suka ada yang kepo buat visit profile. Dari visit profile bisa lihat akun kita dan itu bisa ngebantu buat jualannya teman-teman buat lebih banyak dilihat orang gitu ya. Nah, tapi masalahnya adalah buat kita ninggalin komen gitu ya, ya bisa juga gitu, nggak susah gitu ya. Itu apa ya disebutnya? FLKS. Oh, follow, like, comment, share gitu ya. FLKS, istilahnya FLKS. Teman-teman itu bisa lakuin sendiri manual, tapi melakukan manual itu kayaknya capek banget gitu. Teman-teman juga bisa pakai Robotok. Di sini kita ada fitur ini auto ini kita ada fitur comment FYP. Jadi teman-teman tinggal bikin video fitur seperti ini. Misalnya saya udah bikin 5 template, teman-teman boleh bikin lebih banyak gitu ya, terserah. Terus teman-teman tinggal masukin aja mau berapa video. Ini contohnya kita cuma 10 video aja ya gitu. Nah, terus kita klik aja. Nanti Robotok ini yang bakal kerja. Nah, Robotok ini nih yang ninggalin komen gitu. Mau dibikin berapa? 100 video, 200 video terserah. Bikinlah beberapa template. Jadi FLKS-nya minimal teman-teman nggak kerjain pakai jari, tapi ya biarin robot yang kerja buat akunnya teman-teman gitu ya. Jadi itu juga ada cara yang berikutnya buat ningkatin engagement atau buat ningkatin ini visitor ke akunnya teman-teman. Nah, terus apalagi nih yang bisa dilakukan ketika kita buat jualan di TikTok Shop. Nah, langkah ketiga adalah teman-teman bisa rajin live rutin, gitu ya, live rutin dan promosiin produknya. Nah, ketika live ini, bagian tricky partnya adalah teman-teman harus tahu tren apa yang lagi rame ketika live. Karena TikTok ini bisa dibilang gimana ya? Ada tren-trennya gitu ya. Misalnya kayak beberapa saat yang lalu itu lagi rame pakai spin the wheel. Mungkin nanti buka hadiah random gitu ya. Mungkin nanti ada gaya apa lagi. Nah, itu harus kita tahu gitu. Kita perlu update gitu karena dengan kita tahu update gaya terbaru yang lagi rame gitu ya, itu bakal bikin viewers teman-teman lebih tinggi. Dan kadang memang di TikTok sendiri kalau misalnya teman-teman punya akun yang udah punya followers cukup besar, katakanlah misalnya udah 10.000, 20.000, 50.000, bahkan yang ratusan ribu sekalipun, kadang live-nya belum tentu rame. Kenapa live-nya belum tentu rame? Karena kadang-kadang di akun seperti itu juga bisa jadi apa ya, apa, kita suka kalah saing sama Toto Rising Star gitu ya. Contoh kayak lagi ada siapa yang rame gitu ya. Toto ketika dia live bisa ribuan, sedangkan yang ketika kita live mungkin kalah gitu. Jadi ya kita perlu tahu juga sih jadwal-jadwal mereka live gitu. Atau kalau nggak ya kerja sama aja sama mereka. Itu bisa lebih cepat gitu. Nah, keempat, teman-teman bisa kerja sama dengan para kreator yang memang lagi in gitu ya. Cukup banyak kok kreator-kreator yang mau kerjasama dengan TikTok dari TikTok Shop gitu ya. Tapi biasanya suka minta sampel. Di sini memang kita perlu modal dikit buat nyiapin sampelnya gitu. Caranya gimana ya? Sebenarnya caranya simpel, ada dua cara. Cara pertama, teman-teman bisa undang langsung itu para kreator itu lewat seller TikTok di bagian affiliate-nya gitu. Kita bisa undang langsung dari situ, atau teman-teman bisa japri juga sih, kok tanya dulu gitu loh, ngobrol dulu baru ngirim undangan dari TikTok Shop. Karena ngirim undangan dari seller TikTok itu ada batasnya, ada limitnya gitu. Kalau misalnya teman-teman
nggak diwaro gitu ya, nggak dianggap juga kan kita ngebuang kesempatan kita buat dapetin seller lain gitu. Apa kita dapetin affiliate lain yang mungkin lebih semangat gitu. Nah kalau teman-teman nggak sempat juga sebenarnya bisa kerjasama dengan yang udah kerjasama dengan agensi dari TikTok Shop gitu. Salah satunya kita Mea juga udah jadi salah satu official partnernya. Jadi teman-teman bisa kerjasama sama kita gitu. Dan terakhir adalah buat teman-teman rame, jangan lupa juga buat ikutan semua campaign-campaignnya TikTok Shop. Jadi kalau teman-teman perhatiin nih kayak e-commerce yang udah settle ya, toko oranye, toko hijau, mereka tuh udah punya campaign yang ini yang udah rapi gitu. Mereka udah punya campaign rapi, setiap tanggal berapa ada promonya, setiap apa ada promonya gitu loh. Dan ketika di campaign tersebut itu rata-rata penjualan meningkat gitu ya, penjualan meningkat banyak. Nah, TikTok Shop juga sama. TikTok Shop juga nggak mau kalah gitu. Sekarang juga mereka punya campaign-campaign sendiri gitu ya. Apakah ada flash sale-nya gitu ya, terus ada yang gratis ongkir dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu yang kita bisa ikutin gitu ya dari campaign-campaign TikTok Shop ini gitu. Oke, mungkin itu aja beberapa cara buat teman-teman bisa punya banyak orderan di TikTok Shop. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.